Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Bulan Desember sudah tiba. Mari kita memikirkan kedatangan Tuhan Yesus. Memikirkan Natal. Sebenarnya Natal jauh-jauh dari awal dunia diciptakan. Sudah ada nubuatan suatu saat nanti akan tiba juru selamat. Ayat kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama, maaf, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Inilah yang sering disebut oleh para ahli kitab adalah yang sering disebut para ahli kitab, yaitu proto-evangelion atau penginjilan atau Injil yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini peristiwa di mana manusia jatuh dalam dosa, Hawa dihukum, Adam dihukum, iblis dihukum. Hukumannya ini jelas bahwa suatu saat nanti keturunan perempuan, keturunan Hawa berperang dengan keturunan setan, iblis, ular itu, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Jelas-jelas ini kabar tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di masa depan. Tentu saja membaca Kejadian pada waktu itu belum mengerti. Tapi kita memandang dari perjanjian baru sekarang ini, maka kita dapat mengurut-urutkan inilah awal daripada nubuatan kedatangan Juru Selamat. Kedatangan Juru Selamat bahkan langsung mengenai kematiannya, bukan kelahirannya. Tetapi tentu saja sebelum mati disalib harus lahir dulu sebagai kayu, hidup sebagai manusia biasa tetapi tanpa dosa, dan pada akhirnya menginjak meremukkan kepala iblis, memenangkan dosa, mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dengan mati di kayu salib. Si iblis hanya bisa meremukkan tubuhnya saja. Ini sebagai gambaran juga ya, tidak remuk juga ya. Tapi ini gambaran bahwa iblis kalah. Bukan berarti apa namanya iblis itu kekuatannya atau setara dengan Tuhan, bukan. Memang dari dulu kalah. Tetapi pada waktu penyaliban digambarkan sebagai kemenangan Tuhan Yesus atas iblis, dinyatakan kepada manusia supaya manusia sadar bersama-sama dengan Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Kekuatan sendiri tentu saja tidak bisa. Tetapi marilah kita mengingat di bulan Desember ini, Yesus telah lahir, menyerahkan dirinya, hidupnya untuk manusia, yang pada puncaknya mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk dosa-dosa kita. Mari
Di bulan Desember ini kita merenungkan, memikirkan karena Allah sudah memberikan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya kepada kita, baiklah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, direfleksikan dalam memberikan kehidupan kita di bumi ini untuk kemanusiaan, secara khusus untuk kerohanian manusia. Di bulan ini, di negeri kita, banyak musibah. Bukan saja musibah alami yang memang disebabkan oleh kesalahan manusia, tetapi musibah yang lain, mungkin kelaparan, kemiskinan. Mari kita di bulan Desember ini secara khusus, bukan hanya bulan Desember saja, tetapi bulan Desember mengingatkan kita untuk memberi karena kita sudah diberi Tuhan Yesus Kristus. Mari di hari Natal ini kita mengingat, memberikan sesuatu pikiran, mungkin nasihat-nasihat, tetapi mungkin perlu memberikan harta benda Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan, tetapi juga untuk mendukung penginjilan, untuk mendukung atau menolong orang lain yang memerlukan dengan kasih Kristus. Bukan untuk supaya kita dihormati, tetapi Yesus mengasihi kita, sekarang kita mengasihi orang lain dengan mudah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bulan Desember telah datang. Kebanyakan toko-toko sudah mengamarkan jualannya, tetapi di dalamnya ada berita mengenai Natal yang memang mungkin tidak jelas, tetapi membuat suasana bahwa Yesus datang untuk menggembirakan manusia. Secara khusus menggembirakan manusia pada waktu manusia mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami di bulan ini kiranya bersemangat untuk memberi, bersemangat untuk membagikan pengalaman kami dengan Engkau kepada Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati bulan Desember. Tuhan memberkati kegiatan maupun pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang saya. Amin.